Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Saya harap selama di masa kondisi pandemi virus corona ini, kita semua tetap menjaga kesehatan, keselamatan, dan imunitas tubuh kita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Maderati Komala Diyaswari, nomor absen 20 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan serta mempresentasikan makalah karya tulis ilmiah yang telah saya garap. Om Swastiastu. Rasa puji dan syukur saya haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat beliaulah makalah ini dapat saya selesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Ngurah Antari selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA Negeri 1 Kediri. Tersusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang materi karya ilmiah. Proposal karya ilmiah dengan judul Penggunaan Bahasa di Kalangan Remaja merupakan proposal karya ilmiah yang berisi hasil penelitian mengenai bagaimana kedudukan dan kadar penggunaan bahasa dalam kalangan remaja Indonesia. Hasil dari penelitian ini merupakan gabungan dari data-data yang telah saya kumpulkan melalui sumber informasi yang terpercaya, akurat, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Saya menyadari dan mengakui bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam merangkup ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dengan ruang lingkup yang sangat luas disertai dengan globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu saya memohon maaf jikalau terdapat masih banyak kekurangan dalam proposal karya ilmiah ini. Apabila ibu guru dan teman-teman sekalian berkenan untuk memberikan kritik, saran, dan usulan, maka hendaklah disampaikan dengan tutur kata yang sopan dan santun. Saya pribadi akan menerima dengan senang hati dan tangan terbuka terkait dengan tujuan pemberian saran, kritik, dan usulan yang sekiranya dapat membantu proposal karya ilmiah ini agar menjadi lebih baik dan sebagai pedoman untuk pembuatan makalah karya ilmiah selanjutnya di masa depan. Saya tentunya berharap bahwa proposal ataupun karya tulis ilmiah ini dapat memberi banyak manfaat atau kegunaan bagi saya sendiri, para pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, dan saya memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang telah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan semakin dikukuhkan dan diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan negara Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah sepantasnya diposisikan sebagai bahasa yang dijunjung tinggi, dihormati, dan dihargai oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia pada badan publik berdasarkan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Pada saat ini, bahasa Indonesia sudah berusia 89 tahun. Kenyataannya, ini menunjukkan bahwa usia bahasa Indonesia lebih tua daripada usia kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri. Di usia yang tidak lagi muda ini, sudah selayaknya keberadaan bahasa Indonesia sudah seharusnya sangat mapan digunakan dan dipakai oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat seharusnya bangga memiliki bahasa Indonesia karena tidak semua negara di seluruh dunia ini memiliki bahasa nasional sesuai dengan nama negaranya. Sebagai bahasa nasional,
Bahasa Indonesia sudah sewajibnya kita junjung tinggi, mengingat perjalanan bahasa Indonesia yang sudah sangat tua atau sudah sangat lama, sehingga dapat mencatat sejarah, yaitu mampu mempersatukan seluruh aneka ragam suku bangsa, agama, dan perbedaan lainnya yang terdapat di Indonesia dalam melawan penjajah. Oleh karena itu, sudah seharusnya bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai kesempatan, terutama dalam situasi resmi ataupun formal. Slogan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sudah seharusnya diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia, bahkan sudah sangat memasyarakat di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimanakah kenyataannya? Sudahkah masyarakat Indonesia mencintai bahasa Indonesia itu sendiri? Tampaknya slogan tersebut masih merupakan isapan jempol semata. Kenyataan ini dapat dilihat dari ruang publik kota-kota besar, pemakaian istilah asing terutama bahasa Inggris sangat marak ataupun menjamur. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, istilah online, web, media massal, email, dan netizen lebih banyak dipakai daripada istilah dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, daring, laman, surel, dan warganet. Fakta inilah yang menunjukkan bahwa slogan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar belum bisa diwujudkan dengan baik. Bahasa Indonesia belum mampu menjadi bahasa di negerinya sendiri. Oleh karena itu, kita harus sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemerintah, perlu kegiatan penggalakan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar di berbagai kesempatan dan di seluruh wilayah Indonesia, sebagai upaya dalam mewujudkan rasa bangga dan cinta tanah air kita kepada bahasa Indonesia. Tujuan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini semata-mata untuk menggambarkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada badan publik di kalangan remaja Indonesia dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, metode teknik pendokumentasian, yakni melakukan pemotretan pada objek yang dimaksud. Yang ketiga, metode analisis data menggunakan teori kebahasaan dan teori semiotik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemampuan dan mutu berbahasa Indonesia pada badan publik di kalangan remaja, terutama dari segi ragam tulis, masih banyak yang menyimpang dari kaidah kebahasaan Indonesia, baik dari segi struktur, dari segi penulisan, dari segi sistematik, dan dari segi tata cara penulisannya sendiri. Namun, beberapa penamaan bertujuan yang jelas dari pesan tertulis dan sangat komunikatif, karena disertai dengan gambar dan tanda-tanda baca tertentu guna mendukung dan mempertegas maksud ataupun isi pesan dari yang disampaikan. Selain itu, penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing sangat berpengaruh pada penamaan berbagai macam benda ataupun objek di seluruh daerah wilayah Indonesia dengan alasan demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara dan internasional yang banyak datang berkunjung ke Indonesia dalam segi pariwisata. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari penggunaan bahasa. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh lagi, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Arti alat dalam kalimat ini yaitu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan manusia. Bahasa merupakan kebutuhan vital manusia dalam berkomunikasi dengan manusia atau sekelompok manusia lainnya. Sifat dasar manusia yang selalu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain menjadikan bahasa menjadi kebutuhan mutlak dalam berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak akan pernah lepas dari proses penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan manusia menciptakan bahasa untuk berkomunikasi mendukung keberadaannya sebagai makhluk sosial serta semakin menonjolkan perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Tidak hanya sekedar menjadi alat komunikasi, bahasa juga adalah alat komunikasi yang sederhana dan sangat mudah untuk dipahami dalam kehidupan bermasyarakat.
Pengertian bahasa jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu alat ataupun lambang. Sedangkan pengertian bahasa menurut istilah atau secara istilah adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Bahasa juga merupakan bagian dari seni kebudayaan yang luhur, dan bahasa sendirilah yang mengembangkan kebudayaan sebagaimana seperti yang kita kenal sekarang. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat interaksi sosial sekaligus alat adaptasi atau penyesuaian sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia menggunakan bahasa yang majemuk jumlahnya untuk berinteraksi, mulai dari bahasa internasional, bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa gaul ataupun bahasa proskem. Penggunaan bahasa juga tidak mengenal usia, mulai dari orang tua, remaja, dewasa, hingga anak kecil harus menggunakan bahasa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan dari hati, pikiran, ataupun gagasan dan konsep yang ingin mereka sampaikan. Berbagai pihak kini berpandangan bahwa pada saat ini tata bahasa Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dan sangat memprihatinkan. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya perkembangan bahasa-bahasa baru dalam interaksi ruang lingkup dunia remaja yang didukung dengan perkembangan pesat dari globalisasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Dunia remaja memang sangatlah unik. Para remaja mempunyai gaya tersendiri dalam menjalani kehidupannya, termasuk cara mereka dalam berbahasa. Dalam pergaulan dunia remaja, biasanya para remaja menggunakan bahasa-bahasa khusus yang hanya dipahami oleh kaum mereka sendiri atau kalangan para remaja sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk tampil berbeda dari kelompok lainnya. Akibatnya, jika ada remaja yang tidak menggunakan bahasa-bahasa tersebut, maka remaja itu dianggap berbeda dengan remaja lainnya, dalam artian dikucilkan. Sehingga hal ini tentunya menimbulkan banyak efek psikologis yang luar biasa, di mana mereka diminta untuk wajib menggunakan bahasa-bahasa khusus ini. Fenomena penggunaan bahasa-bahasa yang tidak seimbang ini yaitu dimulai dari bahasa internasional, bahasa nasional, bahasa daerah, hingga bahasa gaul oleh para remaja, terutama dalam situasi formal, seperti contoh dalam proses belajar mengajar di sekolah yang memang keadaannya cukup mengkhawatirkan. Penggunaan bahasa yang campur aduk ini dinilai dapat merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ketika dua atau lebih bahasa bersanding dalam pemakaiannya di kalangan remaja maupun dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, bahasa-bahasa itu hidup berdampingan dan saling berkeseimbangan atau saling setara. Yang kedua, salah satu bahasa akan menjadi lebih dominan atau menjadi bahasa mayoritas, sedangkan bahasa lainnya akan menjadi sebaliknya atau bahkan terancam menuju suatu kepunahan. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita semua menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi penyampaian informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser kedudukannya yang digantikan oleh penggunaan dan pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi yang resmi atau formal yang mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak benar, tidak baik, dan tidak efisien. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang kalangan remaja bicarakan. Bahasa gaul adalah bahasa kasar remaja atau kata-kata yang diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti oleh para kaum remaja atau bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa atau media sosial. Selain bahasa gaul, para remaja juga sering menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi.
Penggunaan bahasa daerah ini diakibatkan oleh karena adanya didikan dari kalangan keluarga atau lingkungan sekitar mereka yang lebih sering menggunakan bahasa daerah daripada bahasa nasional bahasa Indonesia, sehingga para remaja ini cenderung mengingat dan mempraktekkan bahasa daerah ditambah dengan dialek masing-masing daerah yang tentunya berbeda-beda. Begitupun dengan bahasa internasional yang penggunaannya juga meningkat karena dianggap lebih keren, dianggap lebih berpengetahuan oleh para remaja, sehingga penggunaan bahasa internasional di kalangan remaja ini menjadi sebuah tren atau menjadi sebuah keharusan yang harus diikuti. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa internasional, bahasa daerah, dan bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu diambilnya tindakan seperti dilakukannya kegiatan penelitian dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi keberadaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa penghantar dalam dunia pendidikan Indonesia, sehingga kita semua bisa mengetahui bagaimana kedudukan bahasa dalam kalangan pelajar ataupun remaja Indonesia, serta mencari upaya agar semua bahasa ini tetap digunakan secara seimbang dan setara. Untuk itulah proposal penelitian karya tulis penggunaan bahasa di kalangan siswa SMA ini saya buat sebagai bahan ajar ataupun bahan penelitian tentang bagaimana penggunaan dan kadar bahasa Indonesia di dalam kalangan remaja, serta untuk menemukan berbagai macam solusi atau upaya yang dapat kita lakukan sehingga semua bahasa ini dalam keadaan yang seimbang dan setara dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Adapun penelitian terhadap penggunaan bahasa di kalangan para remaja ini dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan informasi mengenai kedudukan bahasa dan bagaimana pengembangan alur berpikir untuk mencari solusi, upaya, ataupun rekomendasi yang dapat dilakukan. Selain itu, dilakukan penelitian terhadap kadar penggunaan bahasa-bahasa yang sering digunakan, dipakai ataupun diterapkan dalam berkomunikasi di kalangan para remaja Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dijadikan fokus pada penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai apa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bagaimanakah kadar penggunaan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris dalam kalangan para remaja? Yang kedua, bagaimanakah kadar penggunaan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia di kalangan remaja Indonesia? Yang ketiga, bagaimanakah kadar penggunaan bahasa daerah di kalangan para remaja Indonesia? Yang keempat, bagaimanakah kadar penggunaan bahasa gaul di kalangan para remaja? Yang kelima, bagaimanakah cara agar bahasa Indonesia tidak tergantikan oleh bahasa lain? Yang keenam, bagaimanakah agar semua bahasa mulai dari bahasa internasional, bahasa nasional, bahasa daerah, hingga bahasa gaul tetap digunakan secara dalam keadaan yang setimbang? Yang ketujuh, bagaimanakah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja? Yang kedelapan, apakah faktor yang menyebabkan para remaja Indonesia meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan yang terakhir, yakni apakah baik dampak negatif maupun positif yang ditimbulkan karena meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Berikutlah ke-9 rumusan masalah yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Untuk memperjelas kegiatan penelitian ini, saya rumuskan beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kadar penggunaan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris dalam kalangan para remaja. Tujuan kedua, untuk mengetahui kadar penggunaan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia di kalangan para remaja. Tujuan ketiga, yaitu untuk mengetahui kadar penggunaan bahasa daerah di kalangan remaja. Tujuan keempat, yaitu untuk mengetahui kadar penggunaan bahasa gaul di kalangan para remaja. Tujuan kelima, yaitu untuk mengetahui cara agar bahasa Indonesia tidak tergantikan oleh bahasa lain. Yang keenam, untuk mengetahui bagaimana agar semua bahasa, mulai dari bahasa internasional, bahasa nasional, bahasa daerah, hingga bahasa gaul, tetap digunakan secara seimbang dan setara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja. Yang kedelapan,
untuk mengetahui faktor yang menyebabkan para remaja meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tujuan terakhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan karena meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi para kalangan remaja ataupun seluruh masyarakat Indonesia. Adapun manfaat atau kontribusi hasil dari kegiatan penelitian ini bagi penulis ataupun saya sendiri ialah dapat mengetahui informasi mengenai kadar penggunaan bahasa sehingga dapat memberikan kesimpulan yang tepat mengenai bagaimana kedudukan bahasa. Hasil penelitian untuk mengetahui kedudukan bahasa melalui kadar penggunaannya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para remaja ataupun seluruh masyarakat Indonesia sehingga dalam berkomunikasi dapat menerapkan penggunaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hasil penelitian ini juga saya harapkan dapat bermanfaat bagi seluruh tenaga pendidik di dunia pendidikan, baik guru ataupun tenaga pendidik lainnya, sebagai sarana referensi ataupun untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengoptimalkan ataupun memaksimalkan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di kalangan pelajar, remaja, ataupun serta bermanfaat untuk menambah pengetahuan kosakata maupun tutur kata dalam berkomunikasi dengan kalangan remaja. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan ataupun didedikasikan sebagai pedoman atau panduan bagi guru dalam memberikan pelajaran tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar dari segi tulis ataupun segi pembicaraan. Adapun kontribusi hasil penelitian bagi masyarakat luas adalah dapat mengoptimalkan kadar penggunaan bahasa sehingga penggunaan seluruh bahasa tetap dalam keadaan yang seimbang dan setara tanpa membuat salah satu bahasa menjadi punah ataupun tidak diketahui keberadaan dan eksistensinya. Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang wajib dilakukan dan dilaksanakan. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat mereka maupun menyampaikan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam bermasyarakat memiliki sifat sosial, yakni pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Manusia yang disebut sebagai makhluk sosial membuat bahasa ini memiliki sifat bahwa manusia akan saling membutuhkan dan selalu bergantung hidupnya dengan manusia ataupun sekelompok manusia lainnya, sehingga menjadikan bahasa sebagai suatu kebutuhan mutlak ataupun kebutuhan pokok dalam melakukan interaksi. Manusia tidak akan lepas dari proses penggunaan bahasa dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar digunakan untuk berinteraksi, bahasa juga adalah alat komunikasi yang sederhana sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami ataupun dipelajari oleh seluruh kalangan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa juga berperan sebagai suatu kebudayaan bangsa yang menunjukkan ciri khas ataupun identitas bangsa Indonesia. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan suatu pendapat. Bahasa juga digunakan sebagai media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Menurut tokoh Pateda, bahasa merupakan saluran untuk menyampaikan semua yang manusia rasakan, pikirkan, ataupun diketahui seseorang kepada orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa diartikan dalam 3 batasan. Yang pertama, sistem lambang bunyi berartikulasi atau dalam artian yang dihasilkan dari alat-alat ucap yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan ataupun mengembangkan suatu perasaan dan pikiran. Batasan kedua, perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa, daerah, ataupun negara. Yang ketiga, bahasa merupakan percakapan yang baik, meliputi sopan santun dan tingkah laku yang baik. Menurut tokoh Nababan, bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana yang kita kenal sekarang.
Bangsa Indonesia menggunakan berbagai macam beragam bahasa yang melimpah ruah untuk saling berkomunikasi, mulai dari bahasa internasional, bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa daerah, hingga bahasa gaul ataupun bahasa proskep. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang banyak digunakan karena merupakan bahasa persatuan sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus bisa menguasai dan menggunakan bahasa ini. Ditambah lagi dengan adanya mata pelajaran bahasa Indonesia di seluruh jenjang pendidikan Indonesia membuat kadar penggunaan bahasa Indonesia tentunya semakin tinggi. Namun, kenyataannya karena adanya pengaruh dari bahasa gaul sesuai dengan literatur yang saya dapatkan, kadar penggunaan bahasa Indonesia mulai menurun bahkan sangat anjlok. Kadar penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja ini menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia mulai tergeserkan dan hampir punah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tentu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yakni sebagai lambang kebanggaan nasional negara Indonesia. Fungsi yang kedua yakni sebagai lambang identitas nasional negara Indonesia. Fungsi ketiga yakni bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu berbagai masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik latar belakang sosial, budaya, bahasa, dan perbedaan lainnya. Fungsi yang keempat yakni sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia tentu juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, yakni sebagai bahasa resmi kenegaraan Indonesia. Fungsi kedua, yakni sebagai bahasa penghantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi yang ketiga, yakni bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, serta pembangunan dan pemerintahan. Dan fungsi yang keempat, yakni sebagai bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang sudah seharusnya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia harus dengan baik dan benar, bukan dicampur adukan dengan bahasa daerah, bahasa asing maupun bahasa gaul. Dalam hal ini, peran media sosial ataupun media massa sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi berbahasa yang benar. Tetapi pada kenyataannya, media justru menampilkan atau menulis berita yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur adukan dengan bahasa gaul, bahkan bahasa asing. Bahasa yang dulu pernah baik adanya, sekarang sudah jauh menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Bahkan yang sangat memprihatinkan, timbul kata-kata yang membuat kalangan remaja kita merasa malu, gengsi, dan merasa kampungan jika berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia mencerminkan menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa dikatakan mengabdi kepada bangsa Indonesia dan selalu mengikrarkan Sumpah Pemuda tetapi masih menggunakan bahasa Indonesia yang tidak benar dan menyeleweng dari Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tentunya hal tersebut sangatlah memalukan. Kita sendiri sebagai rakyat Indonesia tidak mampu memberikan contoh ataupun mencerminkan diri, memberikan bagaimana tata berbahasa dan tata penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya di sini kita membahas tentang bahasa internasional. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan secara tersebar sebagai bahasa asing atau bahasa kedua atau bahasa dalam komunikasi internasional. Bahasa internasional yang paling umum digunakan di kalangan remaja ialah bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa asing pertama yang paling banyak dipelajari di seluruh dunia. Karena merupakan bahasa asing yang paling banyak dipelajari, maka sejalan dengan literatur yang saya temukan tentang penelitian sikap dan minat remaja terhadap bahasa Inggris, kadar penggunaan bahasa Inggris di kalangan remaja, khususnya kalangan remaja Indonesia, cukup tinggi. Karena kebanyakan remaja terlihat lebih berminat saat mempelajari dan mempraktekkan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Banyak kasus di mana remaja ingin terlihat pintar dan gaul sehingga menyelipkan kosakata bahasa asing di antara kalimat-kalimat yang mereka ucapkan.
Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan bahasa asing juga sudah sering kita dengar ataupun kita praktekkan. Contohnya kosakata you, thanks, yes, no, tomorrow, I don't care, dan lain-lain. Hal ini juga sangat mempengaruhi gaya bahasa di kalangan remaja Indonesia dalam berbahasa yang baik sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, serta sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita mengenal bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, ataupun teritori yang lebih luas. Kadar pemakaian bahasa daerah telah terkontaminasi oleh pemakaian unsur-unsur bahasa Indonesia serta bahasa gaul dan mengalami pergeseran ke arah bawah. Hal semacam ini terungkap melalui literatur yang saya temukan, yakni melalui penelitian Suwandi yang berjudul Loyalitas Bahasa, Penutur Bahasa Penggulu terhadap Bahasanya, yakni merupakan skripsi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Bugis, ataupun sebagainya, bahasa daerah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, sarana perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sebagai sarana pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah, serta bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal dunia pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu. Adapun kedudukan bahasa daerah dapat kita bagi menjadi yang pertama, bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Bahasa daerah merupakan bahasa pendukung bahasa Indonesia yang keberadaannya diakui oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 32 ayat 2 menegaskan bahwa negara Indonesia menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional dan juga sesuai dengan perumusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan bahwa bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional merupakan sumber pembinaan bahasa Indonesia. Sumbangan bahasa daerah kepada bahasa Indonesia antara lain di berbagai bidang, seperti bidang fonologi, bidang morfologi, sintaksis, semantik, dan kosakata. Demikian juga sebaliknya, bahasa Indonesia mempengaruhi perkembangan bahasa daerah. Hubungan timbal balik ataupun mutualisme antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini saling melengkapi dalam perkembangannya. Kedudukan kedua dari bahasa daerah yakni sebagai bahasa pengantar pada tingkatan permulaan sekolah dasar di daerah tertentu atau sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai penghantar di dalam dunia pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai dengan tahun ketiga atau kelas 3 sekolah dasar. Kedudukan ketiga dari bahasa daerah yakni sebagai sumber kebahasaan atau untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Seringkali istilah yang ada di dalam bahasa daerah belum muncul di bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia perlu memasukkan istilah tersebut. Sebagai contohnya, getuk atau penganan dibuat dari ubi dan sejenisnya yang direbus. Kemudian dicampur dengan gula dan kelapa lalu ditumbuk bersama. Karena di bahasa Indonesia istilah getuk tersebut belum ada, maka istilah getuk juga diresmikan di bahasa Indonesia sebagai istilah dari penganan yang dibuat dari ubi dan sejenisnya yang direbus kemudian dicampur gula dan kelapa lalu ditumbuk bersama. Kedudukan bahasa daerah yang keempat, yakni bahasa daerah sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah, dalam tatanan pemerintahan pada tingkat daerah, kecamatan, serta ke bawah. Bahasa daerah menjadi penting dalam komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang kebanyakan masyarakat masih menggunakan bahasa ibu ataupun bahasa daerah masing-masing, sehingga dari pemerintah daerah harus menguasai bahasa daerah tersebut yang kemudian nantinya bisa dijadikan pelengkap di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah serta tingkat ke bawahnya. Bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang digunakan secara bergantian ataupun berdampingan dalam kondisi yang seimbang dan setara menjadikan masyarakat Indonesia menjadi dwi bahasawan.
Menurut Maki dan Fishman, kedua bahasawan diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh penutur ataupun pelaku lawan bicara dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian ataupun berdampingan dalam kondisi yang seimbang dan setara. Dampak positif dan negatif penggunaan bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah yang pertama, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata ataupun kalimat-kalimat. Yang kedua, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku, daerah, ataupun kaum tertentu. Yang keempat, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi antar sesama masyarakat daerah. Dampak negatifnya, yang pertama, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh bahasa daerah lain, ditambah dengan dialek atau logat masing-masing daerah yang tentunya berbeda. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata yang terdapat. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman yang signifikan. Selanjutnya kita akan membahas peran bahasa daerah di dalam Persatuan Bangsa Indonesia. Ada beberapa peran bahasa daerah di dalam Persatuan Bangsa Indonesia, yakni yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua, sebagai sarana perhubungan antar budaya dan daerah, yang ketiga, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang keempat, sebagai penunjang bahasa nasional, dan sebagai sumber bahan pengembangan bahasa nasional. Tentunya keberadaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia akan terus tetap berdampingan dan dalam keadaan yang seimbang. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk tetap bersikap positif terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Pada zaman ini, penggunaan bahasa Indonesia sering sekali dikesampingkan oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama di kalangan para remaja Indonesia. Beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebagai bentuk bukti nyata dari fenomena ini. Sayang sekali, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional terkadang menempati posisi terakhir untuk dipilih oleh para masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan dianggap sebagai bahasa formal yang hanya digunakan dalam situasi formal ataupun resmi, seperti saat proses belajar mengajar, rapat, menulis surat, dan kegiatan formal lainnya. Bahkan, mungkin jika pada saat yang tidak mendesak sekalipun, kita tidak perlu menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia ini. Pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah dan situasinya adalah salah satu sikap positif. Hal itu terjadi jika manusia tidak asal jadi dalam berbahasa. Seandainya untuk keperluan resmi pun, manusia ataupun kita akan menganggap bahwa dalam berbahasa itu yang terpenting adalah asal kawan bicara dapat menangkap maksud pembicara, dapat dikatakan bahwa orang itu tidak bersikap positif. Orang yang melakukan kesalahan tidak dengan sendirinya, yang berarti yang bersangkutan tidak bersikap positif. Sikap tidak positif terbentuk jika orang tahu atau sudah diberitahu bahwa ia telah melakukan kesalahan, tetapi enggan untuk berusaha memperbaiki kesalahannya tersebut. Orang yang kurang terampil berbahasa dapat menunjukkan sikap positif jika ia memiliki kemauan untuk belajar dan memperbaiki kesalahan, memperhatikan saran, petunjuk, atau pendapat orang yang ahli, serta mengupayakan perbaikan pemakaian bahasanya. Sikap positif juga dapat ditunjukkan lewat pemakaian bahasa yang sesuai dengan keperluan ataupun kebutuhan kita. Dalam pergaulan sosial, kita mungkin menghadapi berbagai macam ragam keperluan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia untuk keperluan tertentu tidak perlu dipandang sebagai cerminan rasa kebangsaan yang rendah ataupun rasa kebangsaan yang menurun. Bahasa gaul merupakan salah satu percabangan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk dilakukan dalam pergaulan sehari-hari. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara kelompok pemakainya atau pengguna bahasa gaul. Pada masa ini, karena lebih banyak bergaul ataupun bersama dengan teman-teman, para remaja justru cenderung akan lebih nyaman bersama teman-teman mereka, sehingga secara tidak langsung gaya bahasa ataupun tata cara pembahasan mereka akan menjadi gaya bicara bahasa gaul, dimulai dari bahasa yang digunakan, sikap, minat, perilaku maupun penampilan.
Setelah sekian lama akan muncul karakteristik psikologi di mana para remaja akan cenderung mendorong diri mereka untuk menggunakan bahasa yang berbeda, bahasa yang khas, bahasa yang lebih populer, atau yang kita kenal dengan bahasa gaul ini. Anehnya, kalangan remaja justru sangat akrab dan merasa lebih nyaman atau aman jika berkomunikasi dengan sesama remaja menggunakan bahasa gaul. Hal ini menyebabkan kadar penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja cukup melonjak dengan tinggi dibandingkan dengan kadar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang justru semakin ke arah bawah. Para remaja ataupun para siswa-siswi lainnya lebih sering menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya bahasa gaul ini mereka gunakan dengan lawan bicara dengan sesama teman mereka. Namun terkadang ada juga fenomena di mana para remaja menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih dewasa dibandingkan diri mereka. Di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun drastis. Masuknya berbagai macam bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang justru kita serap menjadi kosakata bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah tersendiri bagi orisinalitas bahasa yang kian mengkhawatirkan dan penggunaan tata bahasa yang kian serampangan, baik secara segi tulisan maupun segi lisan. Tentu saja, media televisi, media sosial, koran, radio, internet, dan merek dagang impor adalah termasuk faktor pendorong utama yang ikut mencederai kebahasaan kita, yakni bahasa nasional bahasa Indonesia. Fenomena ini sangat kentara pada penggunaan bahasa oleh anak-anak muda pada zaman sekarang. Muncullah istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Di kalangan anak-anak, film impor juga ikut mempengaruhi perkembangan kebahasaan yang seharusnya menjadi pondasi komunikasi. Sebut saja misalnya film animasi dari negara tetangga, yakni Malaysia, Ipin dan Upin, yang diputar dengan menggunakan bahasa Melayu. Merek dagang asing juga dengan seenaknya masuk dengan bahasa aslinya tanpa melakukan penyesuaian ataupun adaptasi dengan bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Kebahasaan kita menjadi seperti pasar, di mana semua bahasa bercampur baur tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Dengan kata lain, keberadaan bahasa Indonesia semakin terkalahkan dengan munculnya berbagai macam bahasa lain, seperti bahasa gaul. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul semakin merajalela, dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja semakin sulit untuk mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukanlah bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal sekalipun yang tersedia banyak orang, kita masih menggunakan bahasa gaul yang tentu konteksnya sangat tidak cocok dengan acara formal dengan alasan ketidaksengajaan ataupun dengan alasan kita terbiasa menggunakan bahasa gaul. Tentunya fenomena tersebut sangatlah disayangkan. Sudah seharusnya jika dalam konteks formal ataupun resmi, kita berbahasa menggunakan bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul yang kita ketahui, menunjukkan seberapa besar media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul ini, khususnya situs-situs jaring sosial. Penikmat situs-situs jejaring sosial kebanyakan adalah para remaja atau generasi milenial. Tulisan seseorang di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lain. Selain remaja, anak sekolah dasar pun sudah banyak yang menggunakan situs jejaring sosial ini. Hal ini menunjukkan bahwa anak sekolah dasar juga dapat terpengaruhi dengan ataupun menggunakan bahasa gaul ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini menunjukkan seberapa besar media memiliki faktor dalam mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Yang dimaksud konformitas adalah meleburkan diri pada lingkungan agar mendapatkan suatu pengakuan ataupun pengenalan. Dalam perkembangan sosial anak usia SMA dan remaja, konformitas memang sangat amat diperlukan karena akan meningkatkan self-esteem atau harga diri sang anak. Jadi, biarkan saja para remaja ataupun anak SMA yang memang diperlukan dalam perkembangan sosialnya. Yang harus lebih ditekankan ataupun diajarkan adalah pada anak bagaimana soal penempatan diri dalam artian kapan dan kepada siapa bahasa tersebut boleh dipergunakan.
Dari penjelasan tadi, dapat dikatakan bahwa media sangat berpengaruh besar terhadap penyerapan bahasa gaul maupun penyebaran informasi-informasi lainnya, di mana media akan langsung menuju kepada lawan bicara mereka, sebagai contoh yakni para remaja dan para anak SMA, yang penyebaran informasinya sangatlah cepat dan tidak terbatas oleh waktu, wilayah, ataupun jarak. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul di zaman sekarang ini karena kurangnya rasa cinta tanah air ataupun rasa memiliki terhadap adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat bagaimana pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari segi berbicara ataupun penggunaan tatanan bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa berbagai macam pengaruh yang dianggap kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang sudah mempergunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seolah-olah masyarakat Indonesia tidak memahami bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Bahkan, pengguna bahasa gaul tidak hanya merambah ke kalangan remaja, namun ke para kalangan orang tua ataupun generasi atas. Seharusnya, sebagai warga negara Indonesia, kita semua menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di kalangan masyarakat. Terlalu banyaknya pengguna bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang tentunya kita harapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek, malah melakukan kegiatan ataupun pelaksanaan yang menyimpang. Solusi yang dapat diberikan yakni dengan menanamkan kecintaan dalam diri kita masing-masing terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang tentunya saat menyampaikan informasi, saat berkomunikasi, ataupun melakukan interaksi dengan masyarakat lain, kita menjunjung tinggi, menghargai, dan menghormati keberadaan dan eksistensi bahasa Indonesia. Dalam hubungan internasional, bahasa Indonesia merupakan perwujudan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Munculnya bahasa gaul dalam lingkungan bermasyarakat Indonesia membawa pengaruh pada keberadaan, kedudukan, dan kondisi bahasa Indonesia. Tokoh Arum Putri mengemukakan pendapatnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan komunikasi dicerminkan sebagai perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini, dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul dalam berinteraksi. Hal ini diperparah dengan berbagai macam fenomena pada generasi muda yang lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada menguasai bahasanya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, sangat perlu untuk memberikan pembinaan dan pemupukan mengenai bahasa Indonesia sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak ikut menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa asing lainnya. Pengaruh arus globalisasi dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia. Yang kedua, yakni menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memang memiliki perkembangan yang lebih maju. Seperti yang ada di sekitar kita, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Maka, jika pada produk iptek yang mereka hasilnya disertai dengan penggunaan bahasa asing, maka itu adalah suatu hal yang sangat wajar untuk kita temui. Selain itu, bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang-orang tertentu yang mengerti dan memahami arti dari bahasa gaul. Maka, banyak sekali remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari mereka. Sehingga bahasa Indonesia sendiri semakin memudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia di zaman globalisasi ini. Selain itu, terdapat pengaruh positif dan pengaruh negatif dari bahasa gaul. Adapun pengaruh positif ini dapat kita lihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan para remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi dan kondisi yang tepat, maka akan memberikan sejumlah manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya di masa depan. Sedangkan dampak negatif penggunaan bahasa gaul, yakni dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, di sekolah atau di tempat kerja, kita semua sebagai masyarakat Indonesia diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca, mendengar, ataupun melihat
kata-kata yang dimaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang atau tidak seluruh lapisan masyarakat mengerti akan maksud dan arti dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan yang tentunya sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang bersifat formal ataupun resmi. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja pada saat ini. Di dalam masyarakat Indonesia telah berkembang dan banyak yang menyatakan pendapat bahwa para remaja Indonesia dengan bahasa prokem atau bahasa gaulnya telah merusak eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perkembangan bahasa prokem atau bahasa yang hanya dipakai oleh para remaja. Remaja yang menggunakan bahasa prokem dengan seenaknya dan tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau disebut juga dengan bahasa gaul. Mulai dari remaja di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai para mahasiswa ataupun para mahasiswi. Sebagian besar dari mereka ataupun generasi muda milenial Indonesia saat berkomunikasi telah jauh dari susunan keindonesiaan yang baik dan benar. Walaupun seperti yang kita ketahui, mereka semua berada dalam kalangan akademik yang masih mendapatkan pendidikan yang cukup baik. Tetapi pada kenyataan ataupun realitanya, bahasa Indonesia yang telah disusun rapi dengan EYD telah jauh dilupakan. Menurut tokoh Jai Bimo, remaja yang kuper atau kurang pergaulan, misalnya si kutu buku ataupun si anak ibu, tidak mengenal bagaimana bahasa prokem ataupun bahasa gaul. Kebanyakan dari mereka masih alami dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, bahasa yang digunakan masih mengandung unsur-unsur kebahasaan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Sebaliknya dengan remaja yang dikatakan gaul, mereka cenderung kental dengan bahasa prokem atau bahasa gaul mereka sendiri. Pada dasarnya, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakannya dengan benar. Sedikit sekali kelompok remaja yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta berdasarkan dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Selang waktu yang berjalan, pengguna bahasa Indonesia dengan benar telah digeser dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal atau merupakan bahasa-bahasa yang tidak umum di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan datangnya penduduk ataupun warga negara luar negeri ke dalam negeri yang membaur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini merupakan tingkatan yang sangat memprihatinkan. Karena, seperti yang kita ketahui, para remaja Indonesia merasa lebih bangga dan pede dengan menggunakan bahasa asing, bahasa gaul, dan bahasa prokemnya yang secara tidak langsung ataupun secara langsung telah merusak eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ataupun untuk kalangan akademik yang seharusnya bisa memberikan contoh serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi pada kenyataan ataupun realitanya mereka justru ikut tercebur dan kental dengan penggunaan bahasa asing, bahasa daerah, bahasa gaul, ataupun bahasa proskem dalam kondisi formal sekalipun. Hal ini semua disebabkan karena pengaruh globalisasi, media massa, dan pengaruh semakin banyaknya orang asing ataupun warga negara asing yang berada di Indonesia yang secara langsung ataupun tidak langsung telah memberikan pengaruh terhadap para remaja Indonesia bagaimana akan remaja Indonesia berkomunikasi. Pengaruh globalisasi membawa dampak negatif bagi remaja dalam hal kebahasaan, yakni tercermin pada perilaku para remaja Indonesia yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan sudah terbiasa untuk menggunakan bahasa gaul serta bahasa asing yang mulai meningkat. Sedangkan dari media massa ataupun media sosial dan dari pengaruh semakin banyaknya warga negara asing yang berada di Indonesia membawa terhadap berdampak perkembangan bahasa asing di kalangan remaja yang tidak jelas atau runcang penggunaannya dan sulit untuk dipahami oleh masyarakat umum ataupun rakyat Indonesia lainnya. Dari berbagai pengaruh yang telah saya jelaskan tadi, didapatkan 3 bahasa yang sering digunakan oleh para remaja saat ini, yaitu yang pertama, bahasa prokem atau bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan di kalangan para remaja ataupun para pemuda-pemudi yang dalam penggunaan bahasa tersebut secara seenaknya sendiri sehingga masyarakat Indonesia tidak dapat memahaminya dalam proses komunikasi. Bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena pengaruh arus globalisasi yang sangat cepat. Bahasa gaul juga merupakan ragam bahasa ataupun percabangan dari bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul karena bahasa tersebut memberikan pengaruh waktu.
Dan yang kedua yakni bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat yang tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai sebuah bahasa asing di negara ataupun di negeri orang lain. Contohnya di negeri Australia. Sangat disayangkan bahwa penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah memperkaya kosakata bahasa Indonesia itu sendiri, dan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak sekali serapan kosakata ataupun kalimat di antara bahasa Inggris tersebut yang dituliskan ke dalam kosakata di Indonesia, dalam artian ditranslatekan. Dan bahasa ketiga yang kita kenal yakni bahasa daerah, yang merupakan warisan budaya yang luhur dari daerah masing-masing di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa daerah merupakan mencerminkan identitas dari daerahnya masing-masing. Indonesia kaya akan berbagai macam bahasa daerah, tetapi seperti yang kita ketahui, penggunaannya juga terkadang tidak sesuai pada waktu ataupun kondisi dan situasi. Remaja yang berada dalam suasana formal dan lingkungan akademik seharusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tetapi pada kenyataan yang kita temui saat ini, banyak sekali para remaja yang masih membawa bahasa asal atau bahasa daerah atau bahasa ibu mereka ke dalam suasana yang formal ataupun resmi. Contohnya yakni saat berbicara ataupun melakukan interaksi komunikasi dengan teman-teman di kelas masih menggunakan bahasa daerah yang mereka kenal ataupun bahasa ibu. Upaya mempertahankan bahasa Indonesia. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak punah atau tidak tergantikan ialah harus dimulai dari para remaja yang harus memiliki kesadaran diri untuk terus menancapkan rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, ada berbagai banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing, bahasa daerah maupun bahasa gaul secara berlebihan, secara campur aduk, sehingga penggunaan tiap-tiap macam bahasa dapat sesuai dengan kadar ataupun kebutuhannya. Yang kedua, membiasakan diri untuk terus menggunakan bahasa Indonesia, sehingga secara tidak langsung saat berkomunikasi, kita juga bisa memberikan pengaruh ataupun mempengaruhi orang lain untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, kita sudah secara langsung ikut terjun dalam rangka melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita akan lebih sering menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia tanpa merasa takut ataupun merasa berbeda ataupun gengsi dengan yang lainnya. Yang keempat, perlu adanya usaha pada saat ini untuk menanamkan dan mengembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi muda ataupun generasi milenial bangsa Indonesia terhadap adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam hal ini, peran orang tua dan guru tentunya sangat penting dalam menanamkan rasa kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Yang kelima, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan yang mengatur hal bahasa ini. Dengan adanya undang-undang, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terutama para pelajar Indonesia, diharapkan menjadi sadar dan mau patuh menaati kaidah kebahasaan bahasa Indonesia sehingga tidak lebih mencintai bahasa gaul. Yang keenam, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Dengan begitu, para remaja akan menggunakan bahasa Indonesia seperti para idola mereka. Yang ketujuh, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog ataupun monolog dengan memperhatikan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Upaya peningkatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, kita lihat dari segi peranan pemerintah dalam peningkatan penggunaan bahasa Indonesia. Menyadari peran penting pendidikan bahasa Indonesia, pemerintah Indonesia sudah seharusnya terus berusaha dan berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Apabila pola pendidikan terus mengikuti pola pendidikan zaman dahulu, maka hasil dari pelajaran bahasa Indonesia yang akan diterima oleh peserta didik juga tidak akan berpengaruh banyak atau tidak memiliki pengaruh sama sekali. Sejalan dengan tujuan utama pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar seluruh siswa-siswi memiliki kemahiran berbahasa, diperlukan sebuah pola alternatif baru yang lebih variatif dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Agar proses kegiatan belajar mengajar di kelas yang identik dengan hal-hal yang membosankan dapat berubah menjadi suasana yang lebih semarak dan menjadi lebih hidup, perlu diperlukannya pola alternatif baru.
Dengan lebih variatifnya metode dan teknik yang disajikan, diharapkan minat siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan pelajaran bahasa Indonesia lebih meningkat dan memperlihatkan antusiasme yang tinggi. Selain itu, para tenaga pendidik atau para guru hendaknya melakukan penilaian proses penilaian atas kinerja berbahasa siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi, tidak saja berorientasi pada nilai ujian tertulis, tetapi perlu adanya kolaborasi baik antara guru bahasa Indonesia maupun antara guru bahasa Indonesia dengan guru bidang studi lainnya. Dengan demikian, tanggung jawab pembinaan kemahiran berbahasa Indonesia tidak semata-mata menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia, melainkan juga menjadi tanggung jawab guru di bidang mata pelajaran yang lain. Yang kedua, kita lihat dari segi peranan guru dalam peningkatan penggunaan bahasa Indonesia. Masalah ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik ketika menyampaikan sesuatu di depan umum, tetapi mereka tidak mampu menyampaikan secara baik atau tepat. Itu bukan hanya masalah kemampuan berbahasa peserta didik saja, tetapi menyangkut masalah mental, penguasaan materi, dan kebiasaan atau adaptasi peserta didik dalam berbicara di depan umum. Selain itu, guru juga harus membuat suatu strategi pembelajaran, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, agar dapat tampil lebih menarik di depan para peserta didik. Strategi pembelajaran meliputi aspek yang lebih luas daripada metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan bagaimana cara pandang dan pola pikir guru dalam mengajar. Dalam mengembangkan strategi pembelajaran, paling tidak para guru perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yakni memperhatikan bagaimana caranya untuk mengaktifkan para peserta didik, bagaimana mengumpulkan informasi dengan stimulus pertanyaan, menggali informasi dari media cetak atau media lainnya, membandingkan dan mensintesiskan informasi tersebut, bagaimana cara mengamati atau mengawasi kinerja kerja siswa secara aktif, serta melakukan kerja praktik secara rutin. Dengan melakukan hal tersebut, sehingga suasana di kelas pun akan lebih menyenangkan dan juga kondusif. Dalam kegiatan belajar mengajar, para guru juga harus memperhatikan beberapa hal agar membuat peserta didik merasakan pelajaran atau suasana belajar yang menyenangkan. Antara lain hal yang harus diperhatikan yang pertama, penampilan guru harus hangat dan menumbuhkan partisipasi positif atau memunculkan aura yang positif. Yang kedua, peserta didik mengetahui maksud dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, tersedia fasilitas, sumber belajar, dan lingkungan yang mendukung. Yang keempat, adanya prinsip pengakuan penuh atas pribadi setiap peserta didik. Yang kelima, adanya konsistensi dalam penerapan aturan atau perlakuan oleh guru di dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang keenam, adanya pemberian penguatan dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, adanya jenis kegiatan pembelajaran yang menarik atau menyenangkan dan menantang. Faktor-faktor remaja Indonesia meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada berbagai macam faktor, yakni faktor yang pertama, adanya pengaruh lingkungan seperti kebiasaan orang tua maupun orang-orang di sekitar, misalnya teman ataupun lingkungan bermasyarakat. Yang kedua, adanya peran media dalam penerapan penggunaan bahasa lain seperti bahasa gaul dan bahasa asing di dalam sebuah film maupun dalam surat kabar. Faktor ketiga, adanya peran media elektronik. Media elektronik banyak yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan produk, misalnya dari adegan percakapan di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena adanya kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, namun sebagian besar bahasa gaul ini disebarluaskan oleh media. Yang keempat, peran media cetak, misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, ataupun koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen ataupun novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jaring sosial yang berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul ini. Penikmat situs-situs jaring sosial yang tentunya kebanyakan adalah generasi muda, para remaja ataupun generasi milenial menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Tulisan seorang remaja di situs jaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dapat sangat mudah untuk dilihat dan bisa saja ditiru oleh ribuan remaja lainnya, misalnya media sosial Facebook, Twitter, Instagram, ataupun yang lain. Timbulnya rasa gengsi ataupun kampungan saat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar justru membuat para remaja Indonesia untuk lebih mementingkan pergaulan daripada nilai sosial dan budaya yang berkembang di Indonesia.
Dampak meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini kita mengenal dua jenis dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya yakni para remaja Indonesia menjadi lebih kreatif dalam membuat perubahan ataupun inovasi mengenai kosakata bahasa ataupun bahasa lainnya, sehingga bahasa yang dihasilkan nantinya menjadi lebih bervariatif dengan catatan asalkan bahasa tersebut digunakan dalam situasi dan kondisi yang tepat. Adapun dampak negatif yang dihasilkan yakni yang pertama, meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan membuat para remaja lebih sulit dalam memahami bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga di lain waktu nanti akan menimbulkan suatu kesulitan tersendiri yang menyebabkan pusing ataupun ruwet karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sekedar memahami arti bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Dampak negatif yang kedua yakni kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan seringnya menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-hari, maka menyebabkan para remaja Indonesia ataupun masyarakat Indonesia akan semakin sulit untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dampak ketiga yakni eksistensi bahasa Indonesia menjadi terancam dan terpinggirkan. Bahasa Indonesia akan menjadi tersisihkan dalam artian mulai tergantikan karena para remaja Indonesia lebih sering menggunakan bahasa gaul, bahasa daerah ataupun bahasa internasional dalam melakukan komunikasi di kehidupan sehari-hari. Dampak negatif yang ketiga yakni mulai munculnya perilaku yang tidak sopan. Dari segi norma sosial, bahasa gaul mempunyai dampak pada perilaku yang tidak baik atau tidak benar. Contohnya, apabila kita sebagai remaja menggunakan bahasa gaul pada saat melakukan komunikasi dengan orang yang lebih tua, akan menjadi tidak sopan karena keluar dari tata norma dan sopan santun. Bahasa prokem atau bahasa gaul juga memiliki bentuk yang sukar ataupun sulit untuk dipahami. Akibatnya mungkin nanti dapat menyinggung perasaan ataupun menyinggung pikiran orang lain. Dampak negatif yang keempat, yakni bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca, mendengar, ataupun menulis kata-kata yang termaksud di dalam bahasa gaul tersebut. Karena, saya ingatkan kembali, tidak semua orang mengerti ataupun paham akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, tentunya nanti sangat menjadi sulit ataupun memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahami bahasa gaul tersebut. Dampak negatif yang kelima, yakni bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang bersifat formal maupun resmi. Sebagai contoh, ketika kita sedang melakukan presentasi di depan kelas, ketika berbicara di depan publik, ataupun mengikuti suatu rapat, seminar, ataupun kegiatan formal lainnya. Bahasa merupakan suatu media ataupun alat yang kita gunakan untuk menyampaikan dan memahami suatu informasi, gagasan, pendapat, ide, pikiran, ataupun perasaan dengan kedudukannya juga sebagai budaya luhur bangsa Indonesia dan menjadi sarana untuk melakukan proses komunikasi ataupun melakukan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kadar penggunaan bahasa asing merupakan kadar penggunaan yang paling rendah diikuti dengan kadar penggunaan bahasa daerah di masing-masing daerah. Bahasa Indonesia serta yang paling tinggi ialah kadar penggunaan bahasa gaul di kalangan para remaja. Karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan para remaja Indonesia, khususnya siswa-siswi SMA, SMP, ataupun SD, mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga tentunya akan berdampak pada siswa ataupun para remaja yang lebih sulit dalam mencerna artinya di dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu mengkhawatirkan sehingga banyak orang mengupayakan berbagai macam cara agar bahasa Indonesia tetap eksis dan tidak punah. Tetapi penggunaan bahasa-bahasa lain tetap dapat digunakan tentunya dalam keadaan yang seimbang dan setara. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita tetap memadukan keempat ataupun berbagai macam jenis bahasa dengan tetap mengutamakan bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi di kehidupan sehari-hari. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan pada proses penelitian kali ini adalah metode studi literatur, yaitu metode dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, laporan, jurnal, ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kadar penggunaan bahasa di kalangan para remaja Indonesia. Analisis data dilakukan untuk mencari kadar penggunaan masing-masing bahasa dalam kalangan para remaja Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia, dan didasarkan pada penelitian orang lain ataupun penulis atau peneliti lain, serta menelaah informasi-informasi yang saling berhubungan dengan penelitian tokoh tersebut. Tentunya penelitian ini akan dikaitkan juga dengan berbagai macam fakta yang ada sehingga berhasil mendapatkan hasil mengenai kadar penggunaan bahasa, dampak, faktor, serta akibat terkait kedudukan bahasa di kalangan para remaja secara akurat, terbukti, dan dapat dipercaya.
Dari hasil analisis ini, diharapkan akan memperoleh suatu keluaran ataupun hasil yang jelas mengenai bagaimana kedudukan setiap bahasa dan dapat dijadikan untuk pedoman dalam mengoptimalkan pembelajaran bahasa serta dapat digunakan sebagai pedoman ke depannya dalam penerapan penggunaan bahasa yang tepat sehingga berbagai macam jenis bahasa dapat digunakan secara seimbang dan setara. Pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu tentunya diajarkan kepada para peserta didik di sekolah. Tak heran apabila mata pelajaran ini kemudian diberikan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga lulus sekolah menengah atas. Penggunaan bahasa Indonesia dalam proses kegiatan belajar dan mengajar masih jauh dari apa yang dicita-citakan, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Hal itu disebabkan karena di dalam proses kegiatan belajar mengajar masih banyak ditemunya kekurangan ataupun hambatan. Di antaranya, kurangnya kesadaran peserta didik akan pentingnya bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa penghantar yang merupakan bahasa wajib dalam dunia pendidikan dan juga merupakan identitas bangsa Indonesia yang tidak boleh hilang dan harus kita pelihara dan lestarikan. Dan dalam prosesnya itu sendiri masih banyak kesalahan dalam pengucapan dan penulisan ejaan dikarenakan masih dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing dan bahasa gaul atau bahasa prokem. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, harus adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, pendidik, dan juga peserta didik itu sendiri. Salah satunya yakni melalui dukungan material dari pemerintah, perubahan metode pembelajaran oleh pendidik, dan juga harus adanya kontribusi dan kesadaran diri dari peserta didik itu sendiri akan pentingnya belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga semuanya akan membentuk satu kesatuan dan terwujud dengan baik jika semua pihak ikut campur dan ikut serta dalam peningkatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan bergabungnya semua elemen baik dari pemerintah, dari tenaga pendidik atau guru, serta adanya kesadaran dari peserta didik itu sendiri, niscaya saya percaya bahwa kita semua dapat membantu untuk mempertahankan, melestarikan, dan menjaga eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena remaja merupakan agen perubahan, sudah seharusnya kita semua sebagai remaja saat ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan situasi kondisi dan sesuai dengan kaedah yang telah disempurnakan. Di mana kita semua sebagai seorang remaja saat ini sedang berkomunikasi secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa kita melakukan tersebut? Karena bahasa Indonesia merupakan identitas kebanggaan bangsa Indonesia dan merupakan alat pemersatu bangsa. Intensitas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di dalam dunia pendidikan menjadi berkurang. Hal itu masih bisa kita siasati dengan lebih mengefektifkan proses pembelajaran bahasa Indonesia dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, sebagai contoh matematika, IPA, dan mata pelajaran lain. Pembelajaran lebih banyak diarahkan kepada hal-hal yang bersifat terapan praktis, bukan hal-hal yang bersifat teoretis semata atau hanya bacaan saja. Siswa lebih banyak dikondisikan pada pemakaian bahasa yang aplikatif, tetapi sesuai dengan aturan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, penerapan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu harus dimulai dari para guru di sekolah yang digunakan sebagai contoh atau bukti konkret. Lalu setelah itu, para murid atau peserta didik dapat mencontoh atau meneladani cara bertutur kata para guru sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa sehari-hari atau menjadi bahasa pergaulan di sekolah. Walaupun sebenarnya bahasa Indonesia sangat bertolak belakang dari bahasa dari daerah masing-masing wilayah kita berasal, sebaiknya para guru atau tenaga pendidik menerapkan bahasa Indonesia tidak hanya di dalam kegiatan belajar di kelas saja, namun sebaliknya, di luar kelas penggunaan bahasa Indonesia harus tetap dilestarikan agar para peserta didik juga akan terbiasa dan tidak merasa aneh, gengsi ataupun malu dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam situasi ataupun kondisi apapun. Dalam pembuatan karya ilmiah ini, tentunya saya pribadi mencari dan menganalisis berbagai macam referensi dan informasi lainnya yang saya dapatkan dari media cetak, media online seperti jurnal online, artikel online, blog ataupun website,
serta media lainnya yang tentunya isi informasi tersebut berkaitan dengan judul penelitian yang saya angkat dalam makalah kali ini.